Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 30 dan ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhampar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Biarkan Tuhan yang bertindak. Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan konteks dari bacaan ini adalah salah satu mujizat di antara sekian banyak mujizat yang Tuhan buat di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar oleh tentara Mesir. Firaun sebagai raja Mesir pada saat itu tidak senang bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Firaun mau supaya bangsa Israel tetap menjadi budak di tanah Mesir. Tetapi rencana Tuhan adalah membawa keluar bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di tengah jalan, bangsa Israel dikejar oleh tentara Mesir lengkap dengan kereta mereka. Dan apa yang terjadi ketika mereka ada di depan laut Teberau? Tuhan membuat mujizat yang luar biasa. Tuhan memerintahkan Musa mengangkat tongkatnya dan membelah laut itu, dan seketika laut itu terbelah menjadi tanah kering, dan di sanalah bangsa Israel berjalan menyeberangi laut Teberau di tanah yang kering. Kemudian apa yang terjadi? Sebagaimana dalam bacaan kita di ayat yang ke-30, tentara Mesir mati di laut Teberau itu. Dan dari kisah ini kita melihat bahwa pada akhirnya mereka mengakui Tuhanlah yang menyelamatkan mereka. Jadi di sini jelas Allahnya bangsa Israel, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah sumber keselamatan, Allah pelindung, Allah yang menjadi kota benteng bagi mereka, Allah yang menjadi satu-satunya sumber kekuatan bagi mereka. Dan Allah yang sama juga yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Allah tempat perlindungan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ini yang perlu kita renungkan. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa Allah di dalam perjanjian lama begitu mengasihi bangsa Israel. Begitu melindungi mereka, menyertai mereka, berperang, menggantikan mereka melawan musuh-musuh Israel. Dan Allah yang sama juga yang hari ini yang kita percayai. Dia masih tetap Allah yang setia menjaga, melindungi, menyertai kita. Bahkan dia berperang ganti kita melawan setiap musuh-musuh kita. Karena itu ketika kita memiliki musuh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, semua membenci kita, semua memusuhi kita, semua merencanakan hal-hal buruk terhadap kehidupan kita, bahkan nyawa kita menjadi terancam. Ingatlah Dia yang akan berperang ganti kita melawan musuh-musuh kita. Inilah kekuatan, inilah penghiburan yang membuat kita tidak perlu takut terhadap setiap musuh-musuh yang datang menghimpit kehidupan kita. Tugas kita adalah mentaati firman Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan bertindak, menolong, dan menyelamatkan kita. Yang kita lakukan adalah kita taat kepada setiap firman Tuhan. Taat kepada apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Biarkan Tuhan yang bertindak. Dan kita tetap tunduk, taat, dan setia pada firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami tidak sendiri menghadapi setiap musuh-musuh di dalam hidup kami. Tolong akan kami supaya kami taat kepada Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang bertindak di dalam menolong akan kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin.
Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.